Alhamdulillah, sadaqa wa'ada wa nasara abda wa azazuntahu wa ahzamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Kul innani hadzani rabbi ila siratim mustaqim dinang qiyamam millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mulia kita pagi hari bahagia. Allah ciptakan kita, takdiri kita dengan takdir yang terbaik untuk kita. Semoga kita semua hari ini yang datang di sini merupakan orang-orang yang ditakdir bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Dan yang datang di sini semoga kita semua termasuk orang-orang yang dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Makhraji Kudori menghaturkan terima kasih kepada orang baik, yakni Bapak Aris Abdullah MSI. Beliau merupakan Ketua PCM Banguntapan Banten Selatan. Banguntapan Selatan. Banguntapan Selatan, Kabupaten Selatan. Jadi Rakai Bantul. Dan orang baik yang kedua, yang ketempatan, yakni lapangan ini masuk dalam wilayah Tamanan, beliau Bapak Rustam Aji. Terima kasih, beliau baik sekali, kerja keras dan memberi fasilitas, dan seluruh kru tim panitia yang ketempatan. Apa yang dikerjakannya merupakan bagian ibadahnya, sebagaimana kalimat baik yang disampaikan Umar bin Khattab. Barang siapa yang berlelah-lelah, berpayah-payah, bersusah-susah dalam urusan kebaikan, yakni agama Allah, maka lelahnya, susahnya, payahnya akan sirna. Yang tinggal adalah kebaikan, mencari sang pelakunya. Dan barang siapa yang berbangga-bangga, kata Umar bin Khattab, yang bergembira dengan perkara keburukan, kemaksiatan, maka yang digembirakannya, yang dibanggakannya juga akan sirna. Yang tinggal adalah kepenatan siksa dari dosa yang dikerjakannya menimpa sang pelakunya. Itu kalimat bijak yang disampaikan oleh sahabat Nabi kita, Nabi baik, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bulan ini pula kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah memberi kita seorang nabi yang sangat baik, seorang nabi yang tidak membalas saat disakiti, tidak membalas saat dilukai hatinya, bahkan tidak membalas saat dilukai fisiknya. Nabi kita adalah nabi yang sangat baik,
perkataan-perkataannya mulia dan bernilai. Bahkan Nabi kita menyampaikan bila mana umatnya menjaga, memelihara kalimat yang disampaikannya, yakni kalimat di mana kalimat ini ringan saat diucapkan tetapi sangat berat nilainya pada timbangan. Dan dengan kalimat ini pula seseorang bisa dimaafkan, seseorang bisa diampunkan atas kesalahan dan dosa-dosanya. Dan dengan kalimat ini pula seorang bisa masuk surga. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang sangat mulia. Bahkan dengan kalimat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka dan datangnya tidak diduga-duga dan tidak sanggup menghitung-hitung jumlahnya. Kalimat ini merupakan tanaman surga. Bahkan dengan kalimat ini pula seseorang akan mendapatkan nilai daripada sedekah, karena kalimat ini juga merupakan kalimat sedekah. Lalu apa kalimatnya? Kita sudah sering membacanya setiap saat, yakni yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga Allahu Akbar, yang keempat la ilaha illallah, yang kelima astaghfirullahaladzim. Karenanya 3 kali mulia kita mengucapkannya subhanallah, hitungan ketiga kita bersama-sama mengucapkannya dan di hati kita berdoa. Kita mulai. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 6:15. Mari kita manfaatkan untuk mendengarkan nasihat yang sangat baik dan hal-hal baik lainnya yang sudah kita siapkan. Bapak Ibu, bila mana saya berkata ayo baik, semuanya jawabannya ayo ayo. Kompak ya, kompak ya, kompak. Iki nanti jam 7 selesai, jadi ngajinya sebentar. Tapi untuk yang lama, saya ulang ya, ngajinya sebentar, tapi untuk yang lama ngajinya sedikit, tapi untuk yang banyak. Sungguh kita dianugerahi Allah tinggal sebentar di sini, yakni dunia. Tapi kita akan kembali ke sana, yakni akhirat. Abadi. Karena asli kita bukan makhluk sini, ya. Asli kita makhluk akhirat, sana, yakni makhluk surga. Kita pasti akan kembali ke surga. Sana. Meskipun hari ini, detik ini masih ada di sini. Tapi semua kita yakin pasti akan ke sana. Karena kita aslinya orang sana. Cepat atau lambat pasti akan ke sana. Meskipun belum pernah ke sana. Tapi kita yakin pasti akan ke sana. Oleh karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di sana. Sini.
Karena yang di sini menentukan yang Di sana. di sana. Makanya Imam Ghazali berkata, saya ulang, Imam Ghazali berkata, dunia ini segala-galanya. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah meninggal Dunia. dunia. Saya ulang, ini perkataannya Imam Ghazali. Ghazali. Beliau orang Muslim yang luar biasa ketaatannya. Tulisan kitabnya banyak. Bahkan Ihya Ulumuddin itu juga ditulis oleh beliau. Dan isi bukunya bila mana kita baca, selalu kita diingatkan oleh akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini ujung-ujungnya juga akan dihancurkan. Bahkan dunia ini akan kita tinggalkan. Karena dunia bukan tempat Kita tinggal. tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk Mampir. meninggal saja. Saya ulang, dunia ini tempat untuk Meninggal. meninggal saja. Oleh karenanya Imam Ghazali berkata, dunia ini sungguh segala-galanya bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Ya, Pengen balik. karena mereka bila mana ditanya, jawabannya ingin kembali lagi ke dunia. Kenapa? Karena perkara yang ada di dunia sungguh banyak hal yang sangat berguna di sana. Makanya Nabi kita menuntunkan apa-apa yang kita kerjakan di sini jangan sampai sia-sia saat kita berada di sana. Lalu minta kembali lagi. Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Meskipun hanya sebentar. Mau apa? Mau mengerjakan amal yang dulu diremehkan, dulu diabaikan, tapi ternyata di sana berguna. Makanya ayo baik, Ayo bayo. kompak lho ya cuma meneng wae. Timbangane kok getun ning kono. Iya toh? Makanya kompak ya, ayo baik. Ayo, ayo. Hanya setan yang tidak pernah mau baik. Tak ulang ya. Hanya setan yang tidak pernah mau Baik. baik. Kita bukan Setan. Kita manusia. Karenanya ayo baik. Ayo, ayo. Kan terus sejak awal ramuni orang jahat. Berarti Ping meneng wae. Ora Floro. Makanya ikuti. Kenapa kita harus baik? Yang pertama, perintahnya Allah. Saya ulang. Kenapa kita harus baik? Yang pertama, perintahnya Allah. Saya hanya membayangkan ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan oleh Al-Quran. Bagaimana orang yang taat dengan perintah. Nabi Musa saja mestinya yang dipukul itu Fir'aun. Karena waktu itu yang ngancam-ngancam Fir'aun. Tapi kenapa pada saat itu Nabi Musa malah memukul lautan? Mestinya kepalanya Fir'aun yang dipentung. Sampai ancamannya, Musa, berhenti! Berhenti Musa! Kalau tidak berhenti, aku bunuh semua, aku sembelih semua itu orang-orang yang ikut pada rombonganmu pada saat ini. Musa! Jadi sepi suasana. Asal lapangan meneng kabeh. Indahnya orang muslim itu kayak gini ini. Orang yang taat dengan perintah, patuh dengan perintah, hatinya teduh. Senang.
Nah itu Nabi Musa itu nggak terbayang, nggak terlintas, bahkan nggak terpikir kalau laut yang dipukul itu akan terbelah menjadi sekian bagian sehingga bisa untuk jalan. Maka kita bisa bayangin bagaimana sholat wajib 5 waktu, di mana sholat itu merupakan perintahnya Allah. Awang memukul lautan saja bisa menjadi jalan raya. Nah kalau sholat 5 waktu yang kita kerjakan, Masya Allah, adzan saja, suara adzan saja, itu kan juga merupakan perintah, di mana saat mau sholat dikumandangkan. Orang yang taat dengan perintah, memelihara pula dari perintah itu, maka seseorang akan terjaga dan dijaga oleh Allah dari apa yang dipeliharanya. Hening ya, karena asik. Kau ngerti-ngerti lah, nak wis rampung. Wah. Iki wis jam 1 itu. Iki wae kudu ngadeg. Ngaku ngadeg mlaku-mlaku. Angger sing merem mesti tak tangekke ya toh. Ini kan pengajian spesial. Pengajiannya ini atapnya doa. Wong begitu tertik mesti. Iya. Kita ini bukan kalah dengan senjata tajam. Itu dengan air gitu saja. Masya Allah. Yang kedua, kenapa kita harus baik? Karena Allah menyukai dan sangat mencintai orang baik yang berbuat baik. Dan setiap kebaikan yang kita kerjakan itu kan akan menarik kebaikan yang lainnya. Maka orang baik itu selalu kumpulnya dengan yang baik-baik, senengnya dengan yang baik-baik. Pengajian semacam ini itu sangat baik, karena kita tidak membicarakan apapun kecuali mengagungkan Allah, menyebut-nyebut namanya, bersolawat untuk Nabi kita, Nabi agung, Nabi baik, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sangat merindukannya, sangat mencintainya, dan kita berharap kepada Allah agar kita bisa berjumpa dengannya. Kita benar-benar orang yang sangat merindukan akan bagaimana indahnya wajah beliau saat kita tatap pada saat pertemuan yang dijanjikan Allah. Dan kita rela demikian di sini, duduk semacam ini, melakukan aktivitas amal yang sangat disukai Allah. Bahkan saat pengajian seperti ini, Nabi kita suatu ketika melihat orang yang duduk di belakang sana itu, Nabi kita nampak wajahnya kurang seneng, alias rodora seneng, mergo weruh wong sing lungguh paling mburi. Saurunge pengajian, Nabi kita nampak tidak senang dengan orang. Tapi begitu habis pengajian selesai, Nabi kita jadi tersenyum-senyum dengan orang tadi. Sampai sahabat bertanya, "Duh Rasul, kenging nopo jenengan wau niku mboten remen kali tiyang niku, kok sak bibaripun pengajian kok jenengan jadi senyum-senyum sama orang itu, kenging nopo?" Ternyata orang itu oleh Allah dimaafkan dosanya sebab dia masuk di majelis meskipun duduknya sangat jauh. Makanya jenengan nek pengajian arep lungguh ning ndi wae ora masalah. Warung mburi ora masalah, asal menyimak dan memperhatikan hatinya terkait dengan acara pada saat itu. Karenanya kita jangan kaget bila mana ada orang duduk di sebelah kita itu mesti baik sama kita. Ya, karena kita tidak tahu hatinya. Koyoke ning ngarep montak-mantuk ning dong wae ora ya itu bisa. Itu persoalan lain. Ayo baik. Ayo
Yang ketiga, kenapa kita harus baik dan berbuat baik? Karena Allah sudah menyiapkan pahalanya bagi orang baik yang berbuat baik. Jadi ceritanya ini tahun 87, jadi 1987 saya masuk Yogyakarta. Kemudian saya sholat di sebuah tempat. Dan singkat cerita, disitulah saya selalu mendengar adzan. Yang mengumandangkannya orangnya laki-laki, wajahnya baik rupa, indah kulitnya, melengking suaranya. Kalau adzan, masya Allah, sampai lingkungan apal nakai sing adzan nganti sandale wae dititeni, nek kuwi sandalemu Azim. Satu ketika saya bertemu dengan beliaunya dan mengenalnya. Lalu beliau berkata, Pak Roji, aku arep adzan sampai mati. Ternyata benar, itu menjadi doa bagi dirinya. Tahun 2023 beliau meninggal, tapi apik banget, meninggalnya itu sangat bagus. Makanya tak kisahkan di mana orang baik yang memelihara satu perkataan, satu kalimat yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita, maka dia akan terpelihara oleh kalimat itu. Bahkan rezeki yang tak tersangka-sangka dan diduga-duga datangnya luar biasa. Rezeki gak mesti duit. Nek duit ngelarani, tak ulang ya. Nek duit ngelarani. Aku sendiri pengalaman bola-bali tentang perkara duit. Tapi aku lebih suka mau menceritakan yang tukang adzan ini dulu saja. Karena ini waktunya sangat pendek sekali. Engkau nak ono kremun itu ujian ya. Jadi jenengan nggak usah bingung, tetap diam saja karena gerimis kecil tidak menjadikan orang sakit ataupun meninggal. Meskipun Allah bisa ya, meskipun Allah bisa menjadikan orang biasa menjadi mulia. Itu mutlak haknya Allah. Bahkan Allah bisa membahagiakan orang miskin tanpa diberi harta. Ya bahagia, tak ulang ya. Allah bisa membahagiakan orang miskin tanpa harus dikasih harta. Makanya kita kadang-kadang sering kaget kayak uang orang dua kok tapi kok uripe kok ayam tentrem. Karena Allah bisa membahagiakan orang yang demikian. Dan Allah itu lebih bisa loh menyusahkan orang-orang kaya-kaya itu. Koyo piye kalimat penekanan yang itu. Allah lebih bisa menyusahkan orang kaya itu tanpa harus mengambil hartanya. Makanya Allah juga lebih bisa itu menghinakan para raja-raja itu tanpa harus mengambil kerajaannya. Sampai-sampai Nabi kita bersabda, orang miskin itu 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya yang bersyukur. Makanya Ali bin Abu Thalib berkata, harta yang halal itu akan dihisab dan yang haram akan diazab. Sehingga dunia ini benar-benar menjadi ladang ujian untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Mau miskin, mau kaya, mau punya apa-apa atau tidak punya apa-apa, jabatannya apa saja, itu semuanya adalah menguji diri-diri kita. Oleh karenanya hari ini spesial untuk kita. Sang muadzin ini benar, ketika keluar dari masjid ada ibu-ibu yang menunggu di depan masjid itu. Lalu sang ibu ini berkata, Pak, jenengan ye sing biasane adzan. Nggih Bu, wonten napa? Anu Pak, napa jenengan kersa umroh?
Napa Bu? Mboten jenengan apa kersa umroh. Lha yo kersa wong umroh kok mboten kersa, tapi kan kula duit sponji, wong aku ra duwe Apa-apa. duit. Tukang adzan kados kula niku duwite arep sepo. Mboten lah, kula naming takon kok. Lah pripun to Bu maksude? Maksude ngene lho Pak, asline kula niku kepengin sangat ngajak jenengan umroh, biayane nggih kula. Makin jenengan berangkat bareng keluarga kula. Sing biayane nggih kula. Masyaallah. Mboten niki tenanan apa? Kira Masya Allah Pak, niki saestu. Langsung sang muadzin ini sujud syukur, lek lama sujud syukurnya, sampai ibu yang menunggu itu lama sekali. Ini urip ora. Lah saking wayem itu Pak, ngono rezeki nomplok bodine teko tiba-tiba di depan mata didengar oleh telinganya sendiri, sapa sing ora arep bahagia. Sampai sujudnya begitulah. Rampung sujud niku tiang niku ngendika ngeten. Muadzin. Bu. Boten. Kula tak takon. Alasane jenengan ngajak kula umroh niku napa? Boten-boten alasane, Pak. Kula niku namung remen jenengan adzan. Masya Allah. Begitu mendengar sang muadzin ini mau umroh, jamaah di masjid itu sontak sepakat nganake pengajian pamitan umroh. Sang muadzin ki ora menyangka nek sebegitu baiknya. Dan kita tidak pernah mengira pula bahwa kalimat-kalimat adzan selama ini yang diperdengarkan mengikat kebaikan. Loh, jangan meremehkan ini perkara acara besar semacam ini. Makanya saya itu terenyuh terharu sama Pak sopir-sopir kereta kelinci yang membawa jamaah. Aku mau paling begini, suwi banget kayak itu Pak. Panitiane ngebel harus tak biarin aja karena posisiku fokus nyupir karena anak saya nggak bisa, biasanya yang nyupiri anak saya, ini tadi anak saya nggak bisa ikut karena ada acara. Terus tak supiran itu, Masya Allah, saya terharu karena saya melihat orang-orang baik mengantarkan orang-orang baik pula. Jangan meremehkan pahala yang akan dia terima. Bahkan orang-orang yang ada di dalam kubur itu ada yang melolong-lolong minta tolong untuk kembali lagi ke dunia hanya ingin sedekah. Karena sedekah itu tidak mesti uang, tenaga bisa. Kalau nggak ada tenaga, pakai ilmu. Kalau ilmu pula nggak ada, pakai rasa seneng. Nah ibu berkata, mesem. Makanya jenengan datang ke sini ini karena Allah atau karena saya? Tak ulang ya, karena Allah atau karena saya? Ya dibuktikan, nah, karena Allah maka jenengan tersenyumlah dengan orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang, terus tangannya nanti diulurkan saling memaafkan. Tak hitung ping telu ya. Jadi nanti laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tidak usah pakai berdiri daripada nanti menyesalnya di sana. Betul loh nanti. Baik, hitungan ketiga ya. Ayo baik. Ayo. Oh belum ya? Ikuti terus. Bali ini
Ayo sampai gurine kowe iki mau. Kalau mau pengajian ini menginspirasi ya toh. Karena orang baik itu akan selalu diikat oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya jenengan harus membuktikan sedekah jenengan dengan cara tersenyum dengan orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Kita laksanakan ya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita. Yang meriah. Tepuk satu, dua. Ayo baik. Ayo. Aku enggak sing do meremil. Kan ketaatan perintah ya toh. Alhamdulillah. Saya hitung 3 kali diamalkan ya. Kanan, kiri, depan, belakang, tangannya saling memaafkan. Baik, 1. Kalau saya bilang halo, hai, nah jenengan ya, halo. Hai. Nona aku hai jenengan. Halo. Ayo baik. Amit tenan iki wae iya carane. Ning ya wis rampung gitu. Iya ya cepet banget ya 15 menit itu ya Allah kayak mau ngedep snack gue teko ya toh. Mas terima kasih ya Mas, Masya Allah. Saya doakan rezeki jenengan bertambah-tambah. Wih kan sing akon muni amin ki ya sapa. Apa isih kurang bukti yang lain? Saya itu mendoakan beliaunya ini hanya sendirian. Tidak meminta pengaminan dari jenengan, tapi kebaikan mengikat kebaikan yang lain. Jadi jenengan sontak hatinya digerakkan Allah untuk ikut ambil bagian dari kebaikan itu. Ini calon presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk 1, 2. Aku ki ora ngira nek arep ana bocah ning iki hebat banget ini. Ini Masya Allah. Nek sing jenenge cah umur semene iki, ayo ngene iki. Prilakune yo ngene iki. Coba mbokne melu-melu ngene iki. Tepuk tangan yang meriah untuk kita, yang meriah. Tepuk 1. Halo. Hai. Halo. Ingat ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Sing merem dibuka, sing ora gelem dipeksa, ya toh. Untuk saling memaafkan daripada getun ning jero kuburan, ya toh. Tepuk tangan yang meriah, yang meriah. Tepuk 1. Ayo baik. Ayo. Bapak Ibu, begitu pengajian itu selesai, dilaksanakan di saat pamitan umroh, jenengan boleh memperhatikan ini, tapi telinganya ini. Tapi kok konsentrasi 2 arah ini kayaknya mungkin kesulitan ya toh. Alhamdulillah. Mbokne melu-melu ya toh. Bapak Ibu, saya rindu dengan acara yang seperti ini. Ya, saya kangen karena sungguhnya ini bukan perkara biasa. Ini perkara luar biasa. Kita saatnya kumpul di sini, pasti kita akan kumpul di sana, di mana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil kita bermaksiat. Saelek-eleke sak salah-salahe wong Islam ini tetap dicintai Allah. Contohnya, tak kasih contoh ya. Saelek-eleke wong Islam kita tetap dicintai Allah dan dimaafkan Allah bila mana dia mau bertobat. Contohnya perang Uhud. Perang Uhud itu Nabi kita ini kan umurnya 63 tahun, tapi perangnya lebih daripada 63 kali. Lah ada peristiwa di mana perang Uhud, yakni saat Nabi kita memesankan, hei pemanah,
Kalian kalah atau pemenang ini perang, Tetap di situ. jangan turun dari tempat itu, jangan pindah dari posisi itu. Tapi kan para sahabat nggak ngikuti, ya, nggak ngikuti. Dikandani ojo pindah, malah Rebutan pindah. gonimah. Itu perbuatan yang salah. Wong dikongkon ojo pindah kok malah Pindah. Iki engko nek rampung snack sing isih ning jero kerdus nanti dibawa pulang. Terus yang sudah dimakan sampahnya sudah disediakan. Itu krosok gede banget itu. Nanti acara selesai fokus pada satu titik tempat di mana ada tempat sampah. Dengan taruh di situ. Iki nek sing taat dengan perintah ini, nanti kita datang bersih, pulangnya juga bersih. Itu sebenarnya filosofi kehidupan kita seperti itu. Makanya begitu rame-rame turun dari atau pindah dari tempatnya malah rebutan ghanimah, perang jadi kalah. Tak ulang ya, perang jadi kalah. Lalu siapa yang salah? Lah ini. Wong kafir kok malah menang nek diukarake ngene iki. Wong kafir kok menang, sementara wong muslim kok kalah. Nek bandingane niku Allah tetap menilai baik dengan orang mukmin dibanding orang kafir, karena orang mukmin tidak punya dosa kekafiran. Saya ulang ya. Orang mukmin itu, muslim itu tidak punya dosa kekafiran. Makanya sebaik-baiknya orang kafir, dia memiliki dosa atas kekafirannya itu. Maka bila mana bandingannya dengan orang kafir, Allah tetap menyintai, menyukai orang muslim meskipun ada kesalahannya. Makanya gugurnya mereka meskipun salah pada saat itu tetap nilainya syahid di saat perang Uhud. Sehingga kita ini bersyukur banget ditakdir menjadi orang muslim, orang mukmin, orang Islam, orang yang memiliki keimanan baik kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah satu rezeki yang nilainya besar sekali. Nah, di mana pengajian akbar untuk pamitan umroh itu saja menjadikan sang muadzin ini menjadi berkaca-kaca matanya terharu-haru karena jamaah spontan dong mengeluarkan uang untuk urunan untuk mengadakan pengajian itu. Sampai-sampai uang yang terkumpul karena melebihi untuk acara itu masih ada sisanya, maka uang yang ini juga diserahkan kepada sang muadzin yang mau pergi umroh itu. Betapa bahagianya sang muadzin pada saat itu. Jam itu kurang seperempat, pesawat naik. Yes. Sang muadzin duduk di dalam pesawat ngombe wedang. Cocok. Sampai di sana sang muadzin hilang. Saya ulang, saya tidak akan cerita hilangnya. Ngentek ke waktu. Muadzin terpisah dari keluarga yang mengajak umroh itu. Singkat cerita, saya hanya mendengar kabarnya saja. 3 hari beliau hanya minum air yang selama berpisah dari rombongan yang mengajak itu. Singkat cerita, pun sepatu ya nasi ngene. Begitu pulang sampai di rumah kembali, sang muadzin keliling rumah-rumah untuk mengucapkan satu terima kasih.
bersih. Yang keduanya meminta maaf kepada semua jamaah yang waktu itu menyokong penuh atas perginya umroh beliau. Singkat cerita, azan dikumandang, sholat berjamaah rampung dikerjakan, sang muadzin tidak nampak sendalnya ada di situ. Akhirnya diputuskan untuk menengok ke rumahnya, mungkin beliaunya kelelahan. Allah. 3 orang yang ke rumahnya itu melihat nyenyaknya beliau tidur. Masya Allah, sore kok ini. Sing siji, kok koyo turu iki ora, aku yakin ora. Bukan kira ngono kok aku dan-dani faktane lho, badannya beda. Ora dek turu mesti ngene iki kok lengan-lengannya untuk batalnya kok. Akhirnya rebutan antara tidur dan ora itu tadi mengundang dokter yang ada di sebelahnya untuk ngecek badannya sama. Dipegang jempol kakinya saja sang dokter bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa kita tidak rindu ada cara mati yang sangat baik semacam ini. Karena ada mati yang tidak baik caranya. Disebutnya su'ul khotimah dalam istilah agama. Husnul khotimah itu bagi orang yang meninggalnya sangat baik caranya. Bagaimana tidak baik? Adzan sepanjang umurnya dari tahun 87 sampai tahun 2023. Lalu beliau umroh, pahala umroh itu dimaafkan dosanya bila mabrur umrohnya. Lalu itu pula masih mau minta maaf dengan tetangganya, mengucapkan terima kasih dengan orang-orang yang baik padanya. Lalu saat meninggal dunia, Allah ya Allah, wahai ibu, ada pahala di mana orang ketika akan meninggal ditunjukkan pahalanya. Pada saat itu Nabi kita saat sholat berjamaah selesai itu menanyakan wong sing biasane ning kene kok ora ketok nindi. Sing biasane ning kene kok ora ketok nindi. Kaya jenengan nek pengajian kulinone golek ning ngarep, lombok ning ndi wae sampean mesti goleke ning ngarep. Nek kulinone ning mburi, ya ning mburi. Bahkan jenengan nek kulinone merem, ya tetep merem. Wong ana sing kulino ngobrol wae ku yo wis wae sampai pengajiane rampung kuwi nganti ora ngerti apa materine. Ini hari ini Masya Allah, Nabi kita ini mencari orang yang biasanya di sini kok nggak ada, itu kemana? Kemana ini? Ada yang tahu? Meneng gua. Ini nek ora ono sing ngerti, apa ono sing ngerti omahe? Akhirnya ada orang yang tunjuk jari. Nabi kita berkata, antarkan aku ke rumahnya. Akhirnya waktu sholat subuh selesai, diantarkan ke rumahnya. Ternyata sampai rumahnya itu sudah waktu duha. Berarti jauh rumah antara jarak masjid dengan rumah beliaunya. Saat diketuk pintu dibukakan oleh sang tuan rumah, tersenyum wajah bahagia luar biasa. Yang datang pada saat itu siapa? Sang pemilik rumah, haru biru bahagia yang saat itu dirasakan. Lalu Nabi kita bertanya, Bapak kok nggak kelihatan di masjid subuhan? Kemana? Dijawabnya, Masya Allah, Bapak itu sudah meninggal tadi malam. Masya Allah. Kemudian dimakamkan pada saat itu juga. Jadi sepi banget. Kubur luwih sepi banget itu. Bapak Ibu, Nabi kita bertanya, adakah pesan saat beliau mau meninggal?
Nggak ada ya Rasul, tapi kok Bapak itu berkata-kata aneh. Lah anehnya apa? Bapak itu bilang ngerti otak kueh KKB. Oh iya. Bapak itu berkata tahu begitu tak kasih semua. Ya, terus termasuk jarak ke Lalu Nabi kita tersenyum wajahnya dan menjelaskan perkataan itu. Bapak itu suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada saat itu Bapak punya roti mau dipotong untuk keluarganya. Tapi saat mau dipotong ada orang minta-minta di depan sana. Akhirnya dipotong jadi 2 roti itu. Begitu dijadi 2, yang separuh dikasihkan orang yang minta itu. Ternyata yang separuh itu Allah menunjukkan pahalanya saat sakaratul maut. Sehingga orang itu berkata setengahnya getun. Kok ora tak wehke kabeh. Makanya wong-wong sing do melolong-lolong minta tolong untuk kembali lagi ke dunia ini. Imam Ghazali menjelaskan yang sedemikian rinci. Betapa kubur itu Nabi kita menunjukkan di mana ada hewan, binatang-binatang yang mengerikan dan bisa menjadi siksaan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Maka sedekah merupakan bagian dari caranya untuk mendapat perhatian daripada Allah, di mana orang yang mengamalkan yang disebut sedekah itu, maka Allah melindunginya pada saat genting di mana kubur menjadi bagian dari siksanya. Maka ayo Bapak Ibu, tingkatkan amal baik kita dengan bersedekah apa saja. Nek mesem ora duwe, satu-satunya yang kita punya perkataan yang baik. Karena ana wong sing prucat-prucut omongnya elek kabeh. Waing gue ya tahu. Padahal wong edian rano sing waing Bapak Ibu. Tak ulang ya. Wong kok iso waing wis sehat. Mergo wong edan ora ana sing waing. Nek njung manusia ora percaya bar pengajian iki kok boleh wong edan. Terus ditutke kira-kira sing kentir ki sing ngarep apa sing buri. Kok nek sing ngarep kok waing muni alhamdulillah, berarti dia waras. Masa Allah. Jam itu 5 menit terakhir. Nah. Adakah pesan yang lain? Kata Nabi kita kepada yang punya rumah itu. Ada ya Rasulullah. Katanya waktu itu yang saya dengarkan Bapak itu bilang kurang atuh. Kurang jauh. Masya Allah, Nabi kita ini gembira ketika mendengar muni kurang adoh. Ternyata langkah menuju masjidnya saat beliau dari rumah menuju ke masjid untuk sholat jamaah, kaki yang depan Allah mencatat 1 kebaikan, dan kaki yang di belakang Allah memaafkan 1 kesalahan. Sehingga iki ngomong nek nggo motor piye, ayo rudo. Makanya aku tau ora wong mlaku ngene iki, aku ya rada ora percaya ana wong kok mlaku ngene iki. Waktu kuwi aku duduk di depan masjid di mana saya mau nunut sholat jamaah di situ. Tapi kok ono hal sing menarik tak deloke ana wong mlaku kok mentul-mentul. Nganti aku sempat ngitung entulane iki ping pira. Tak hitung iki mentule iki nganti ping 3, angger 3 ngono kuwi langsung dipindah sreng ngene iki. Mlaku model ngene iki lha rak yo suwe banget tekan nggone. Tapi faktane ono wong kejadian nyata tak ceritakan sebagai hikmah untuk kita. Lah bagaimana saya tidak berhikmah? Orang itu sampai di masjid diam sejenak, tangannya megang cagak di situ atau tiang masjid, lalu beliaunya seperti ini.
iki tenanan ora, ya tenanan, gitu. Akhirnya soyonde, kaki yang yang depan ini ditarik ke depan, dilepas, lalu ditaruh di sebelah sini, lalu kaki yang satunya juga dilolos juga, ditaruh di sebelah sini, lalu berangkatlah beliau mau ikut sholat berjamaah. Aku sing ning mburine, hatiku berkata Jimah Roji, lihat itu ayatku, bila mana Allah mengendaki orang itu baik, meskipun Pak Buntung kakinya 2, orang itu aku mudahkan untuk mengikuti perintahku, mengerjakan ibadah aku mudahkan, meskipun kakinya aku buntung dua-duanya. Ini kan perhatian untuk kita. Tidak semua orang dekat dengan masjid senantiasa pergi ke masjid. Wong dhek nunggu dibuntung, ya ta? Makanya kita yang ada di sini nih harus bersyukur kepada Allah dari segala kebaikan yang kita kerjakan. Lebih-lebih sedekah, masya Allah. Bahkan sampai-sampai menjelang sakaratul mautnya saja Allah tunjukkan pahala daripada amal sedekahnya. Makanya yang ada di sini, ayo kita semua bersedekah dengan kebaikan-kebaikan. Jangan biarkan kotoran kita tertinggal. Semua kita bawa, taruh di pada tempat yang sudah disediakan. Pulang lisannya terjaga oleh kalimat-kalimat yang baik. Antri sejenak, jalan padat, merayap di kereta kelinci itu kalau sumuk dan lain sebagainya, sedekah, kalimatnya subhanallah, kalimatnya alhamdulillah, kalimatnya Allahu Akbar, kalimatnya astagfirullahaladzim, kalimatnya la ilaha illallah. Oh, nanti kita praktek itu. Tolong kok antri subhanallah. Wajahnya bahagia. Orang yang tampil bahagia dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditambahkan tambahan rezeki untuknya. Pak, antarkan aku ke sana, Pak. Tukang becak itu, yang waktu itu saya mau naik di becaknya. Monggo. Pak Jai gitu, monggo. Makanya wong nek sumeh wajah semringah disenengi Gusti Allah dibanding wong sing merengut wae. Nanti Gusti Allah ki ngendika wis kono lunga saka bumi lang lain, cari tempat yang lain untuk hidupmu. Wong kok merengut wae. Wah, tukang becak iki langsung monggo Bapak. Aku naik, begitu naik dikuayuh becaknya, kalimat yang aku dengar waktu itu, aku koyo arep nyolot saka becak. Mergo melu ngrasake abote anggone nontel. Pun salah juga saya. Ternyata jalannya menanjak. Nah, saya baru dapat penjelasan dari jalan itu. Allah. Ternyata tukang becaknya ini ahli profesional dalam bidangnya, karena dia setiap pekerjaan selalu menyebut-nyebut nama Tuhannya. Iki bener sebagaimana sabda Nabi kita, nek dalane munggah menanjak bertakbirlah. Aku akhirnya tunduk dan diam, bukan menebak lagi, mengikuti. Hingga mesti nek dalane medun dia akan bertasbih. Alhamdulillah. Wah, ini dinaik ngene iki. Terus beliaunya bilang karena becaknya menurun, subhanallah. Aku anyung banget ning jero becak iki. Alhamdulillah. Sudah sampai Bapak pas jam itu. Aku medun iki, Pak. Ngai bayaran sing paling tak enteni wajahe, Pak. Sing paling tak enteni wajahe kaya apa ekspresine. Lho betul, Pak.
Begitu tak monggo nika Bapak hak jenengan. Begitu ditampa langsung berkata beliaunya itu, alhamdulillah menika kurang. Jadi muni kurang, wajahnya tersenyum sampai bisa menahan kekecewaannya sehingga menarik empati orang yang ada di depannya. Yang waktu itu saya, akhirnya kan saya keluarkan uang lebih banyak karena hati saya terenyuh. Loh, coba tak kayak duit dek ngomong ini. Apa ini? Iki apa? Mesti aku, duit. Terus gue padu tuh. Tapi begitu beliaunya bilang alhamdulillah dengan wajah yang sumringah, itu sedekah beliau, itu kebaikan beliau. Maka aku tambahkan bayaran yang lebih banyak dari yang saya berikan pertama itu tadi. Lalu beliau mengucapkan terima kasih berulang kali, memutar becaknya. Lalu aku tulis cepat-cepat agar gak lupa bahwa orang yang tampil bahagia akan mendapatkan tambahan rezeki. Getun lagi sing awet Madura mesem iki getun banget ya. Ayo baik. Ayo. Tepuk tangan yang meriah untuk kita. Yang meriah. Tepuk satu. Halo. Hai. Halo. Rampung ya, iya cukup ya. Terima kasih semuanya sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustadz Ridho dan Mas Eko Heri Cahyanto yang sudah menonton. Terima kasih.